Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi hari ini dengan Bu Jana di pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, qadarullah hari ini kita bertemu secara daring ya. Jadi, Ibu mohonkan kerjasamanya supaya pembelajaran hari ini bisa maksimal dan ilmunya bisa terserap. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk pelajaran pertama, ini itu mengenai surah Al-Hujurat ayat ke-13. Kalau kalian belum punya bukunya, nanti Ibu akan memberikan buku dalam bentuk PDF ke grupnya masing-masing. Nah, sebelum mulai belajar, alangkah lebih baik kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mengenai agenda kegiatan di surah Al-Hujurat ayat ke-13 ini, itu ada 4. Yang pertama adalah membaca. Yang kedua, memahami tentang pesan pokok. Yang ketiga, menulis. Dan yang keempat adalah menghafal. Nah, keempat ke agenda kegiatan ini insya Allah akan kita laksanakan dalam 2-3 minggu ke depannya. Jadi bukan satu hari ini kita selesaikan semua agenda kegiatannya. Selanjutnya, yaitu agenda yang pertama adalah membaca. Membaca apa? Membaca surah Al-Hujurat ayat ke-13. Nah, sebelum Ibu mulai membaca dan kalian mendengarkan, Ibu mau kasih pengantar nih sedikit. Nah, surah Al-Hujurat ayat ke-13 ini merupakan golongan surah Madaniyah. Nah, sebelum-sebelumnya dari kelas 1 sampai kelas 4 itu kan kalian belajarnya tentang surah Makkiyah atau surah yang turun di kota Mekah. Sedangkan surah Al-Hujurat ayat ke-13 ini merupakan surah Madaniyah atau surah yang turun di kota, iya benar, di kota Madinah. Ingat ya, surah Al-Hujurat ayat ke-13 ini adalah surah yang turun di kota Madinah atau dapat kita sebut sebagai golongan surah Madaniyah. Oke, sekarang kita baca sama-sama ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Nah, oke. Sekarang kita baca satu-satu dulu ya, semangat-semangat. Ya ayyuhan nasu. Nah, untuk yang pertama ini di ya kita panjangin ya. Ya itu adalah hukum bacaan mad. Madnya ketika ada mad tobi'i bertemu dengan alif dalam satu kata disebut dengan mad ya, mad wajib mutasil, panjangnya itu 6 harokat. Ya kita hitung. Ya ayyuhan nasu. Nah, sekarang di sini di nasu. Nah, ini ada tasydid dan nun bertasydid harus digunnah. Nah, didengungkan. Jadi ya ayyuhan nasu. Nah, nanya panjang. Nanya itu adalah mad tobi'i. Oke, selanjutnya. Inna khalaqnakum. Inna khalaqnakum. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wa unsa. Oke, lanjut. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
Oke, ini panjangnya sama seperti tadi yang sini. Wa qabaila wa qabaila lita'arafu. Kalau di sini itu idgham bi gunnah ya. Syu'uban wa qabaila. Oke, lanjut. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, di sini gunnah. Oke. Inna akramakum Nah, kalau di sini mati dengan huruf dal itu adalah ikhfa. Ikhfa artinya samar dan sedikit ditahan ya. Jadi in Inna akramakum indallahi atqakum. Oke, atqakum. Pokoknya panjang. Ini adalah mat tabi'i. Lanjut yang terakhir. Ini hunah ya, yang kayak ibu bilang tadi. Innallaha alimun khabir. Nah, di sini terakhir adalah mat arid lis sukun. Ketika mat tabi'i adanya di akhir kalimat itu menjadi mat arid lis sukun ya. Innallaha alimun khabir. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Ini tentang membaca surat Al-Hujurat. Ayat ke-13. Nah, kita ulangi lagi ya sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Oke, alhamdulillah. Sekarang, Ibu mau mengingatkan kembali nih tentang hukum bacaan yang tadi Ibu sebutin. Nah, tadi Ibu sebutin itu ada beberapa ya. Salah satunya adalah tentang mad. Yes, tentang mad. Mad ini adalah hukum bacaan ketika ada beberapa aturan dibaca panjang. Oke. Kemudian yang kedua adalah gunnah. Gunnah itu adalah berdengung. Berdengung di mana? Berdengung di hidung. Seperti ada huruf nun dan mim mati, ada huruf nun yang bertasydid. Nah, itu hukumnya adalah gunnah. Seperti yang tadi. Inna, amma. Oke, gunnah berdengung 2 harokat. Di hidung ya, tapi jangan jangan nyaru. Jadi di hidung, tapi tidak tertahan di hidung juga gitu. Kemudian yang ketiga adalah qalqalah. Nah, qalqalah ini mungkin sudah Ibu pelajari di kelas 3 kemarin ya, yaitu memantul. Nah, seperti khalaqnakum. Nah, coba kita ulangi lagi ke yang sebelumnya nih. Di mad di ya ayyuhan nasu. Oke. Itu ada mad, kemudian hunah. Inna. Kemudian qalqalah. Khalaqnakum. Oke, itu hukum bacaan yang ada di surah Hujurat. Ada juga hukum bacaan yang lain. Di situ tadi kita bisa lihat ada ikhfa, ada idgham bi gunnah, kemudian ada juga yang izhar.
Nah, oke. Untuk yang sekarang kita belajar sama-sama dulu tentang hukum bacaan tajwid yang 3 tadi ya. Yang pertama adalah mat, kemudian gunah, dan yang ketiga adalah qalqalah. Nah, pertama kita temukan dulu mana bacaan yang mat. Nah, di sini di yang pertama ada, kita bisa baca. Ketika mat tabi'i kemudian bertemu dengan huruf alif, nah di situ adalah mat. Mat di dalam satu kalimat itu adalah mat. Yes, mat wajib mutasil, yaitu panjangnya 4 ataupun 6 huruf. Jadi membacanya itu jangan lupa ya, dipanjangkan. Ya ayyuhan nasu. Nah, di nunnya ini ada tasydid kayak ibu bilang. Ketika ada nun dan nun bertasydid, itu hukum bacaan adalah gunnah. Oke, ya ayyuhan nasu. Oke, nanya ini ada alif di depannya, jadi mat tabi'i. Lanjut ke inna. Nah, di hunna kemudian mat tabi'i. Inna. Kemudian khalaqnakum. Nah, khalaqnakum ketika ada huruf qalqalah yaitu ko huruf 5 yang ada 5 itu di sini ada huruf qaf di tengah kalimat yaitu qalqalah sugra. Jadi inna khalaqnakum. Oke, lanjut. Kemudian ada mil zakari wa unsa. Oke. Oke, ini tentang beberapa mat, punah, dan juga qalqalah. Oke. Sekarang, nah tugas kalian adalah membaca surah Al-Hujurat ayat ke-13. Nah, membacanya gimana, Bu? Membacanya kirimkan tugasnya dalam bentuk video ke Ibu melalui di grup aja. Surah Al-Hujurat ayat ke-13-nya dari awal sampai akhir ya. Selanjutnya, nah untuk mungkin untuk pertemuan pertama ini sampai di situ saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.